Shalom dan selamat pagi buat anak-anak sekolah minggu. Pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, ibadah virtual di pagi hari ini. Yakin dan percaya meskipun kita ibadah virtual, kasih penyertaan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Matahari bersinar terang. Ayo semuanya berdiri, bernyanyi dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Tetap semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa. Mari kita akan berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Nanti anak sekolah minggu katakan amin ya. Kita satu dalam doa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salam sejahtera bagimu juga. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Mari anak-anak sekolah minggu, kelas besar dan remaja, ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mulai Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Oke. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Pak Guru Adri yang akan dibawakan di pagi hari ini, kita akan bernyanyi ALK ITAB. Silakan bangkit berdiri sambil gerakan. Tepuk tangan. ALKITAB, Alkitab itu buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Oke. Dipersilakan Pak Guru Atri yang akan bercerita di pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan atau menceritakan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Ester pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 17. Ester pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan dan kasih sayang-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan masih karuniakan buat kami semua kesehatan, kekuatan. Tuhan sudah berkenan
memberkati kami untuk melakukan aktivitas kami. Terlebih Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh beribadah, meskipun ibadah kami ini secara online ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati pikiran kami sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini yang kami akan baca dan renungkan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasih Tuhan, kita memperhatikan Alkitab kita. Pak Guru akan membacakannya dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru
saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasihi Tuhan, satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak ada tulisan kata Tuhan adalah Ester. Ya, kitab Ester itu tidak ada satupun kata atau tulisan Tuhan di dalamnya. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya ataukah pasal 3 dari kitab Ester ini, di situ menceritakan bagaimana niat jahat Haman untuk mau melenyapkan, memusnahkan orang Yahudi. Nah, hal inilah yang diketahui oleh Mordekai, sehingga ia marah. Dalam pembacaan kita yang pertama tadi, ayat pertama, di situ dia mengoyakkan pakaiannya dan berteriak-teriak di jalan. Karena begitu marahnya Mordekai terhadap rencana Haman ini yang akan melenyapkan orang-orang Yahudi. Anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasih Tuhan, dan hal inilah yang diketahui oleh para sida-sida atau pengawal-pengawal dari Ratu Ester. Dia menyampaikan kepada Ester bahwa itu Mordekai ada di jalan. Dia buka bajunya berteriak-teriak. Dan Ester menanggapi apa yang disampaikan oleh sida-sida ini. Dia memberikan pakaian untuk mengganti bajunya itu. Tetapi Mordekai tidak mau. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam suasana perkabungan besar yang dialami oleh Mordekai, ya, tetapi dia juga masih punya keyakinan akan pertolongan serta pengharapan dari Tuhan tentang bahwa bagaimanapun orang-orang Yahudi ini tidak jadi dimusnahkan oleh Haman. Itu keyakinan Mordekai. Mordekai juga mau katakan bahwa baik dengan Ester atau tanpa Ester, pertolongan Tuhan itu pasti ada, pasti datang. Nah, oleh karena itu dengan keyakinan yang keras inilah ia berjuang terus untuk mencari cara untuk menjauhkan bangsanya dari rencana jahat Haman. Dia berusaha keras
sehingga ia mendatangi Ester. Ya, kita tahu bahwa Ester sudah diangkat jadi ratu di pasal yang kedua, berarti hidupnya ada dalam istana, dia tinggal dalam istana. Dan juga meskipun Ester ini seorang ratu, dia juga tidak berani bertemu dengan raja. Ya, jangan-jangan nasibnya juga sampai seperti Ratu Wasti yang dilenyapkan, yang dibuang. Nah, ketika Mordekai bertemu Ester, ya, Ester ini orang Yahudi juga, ya, dan dia juga masih ada hubungan keluarga dengan Mordekai. Ketika mereka bertemu, Mordekai memberitahu tentang situasi yang akan terjadi begitu gawat yang dihadapi oleh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Oleh karena itu keinginan besar ini Mordekai sehingga dia mau bertemu dengan Raja Ahasweros. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semudah itu bisa bertemu dengan raja. Tidak semudah itu bertemu dengan raja. Nah, dia minta bantuan kepada Ester. Tapi Ester katakan dia juga takut. Karena meskipun dia ratu, tidak semudah itu harus mau ketemu dengan raja. Lalu Mordekai katakan kepada Ester, dia memarahi Ester. Oh, karena kau sudah hidup di istana, kau sudah jadi ratu, maka kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau sudah enak-enak sudah tinggal di istana, kau tidak memikirkan bangsamu, yaitu bangsa Yahudi. Nah, apa yang disampaikan Mordekai kepada Ester, Ester tenang saja. Di sini Ester memahami bahwa Tuhan memilih dia sebagai ratu dan menempatkan dia di istana Raja Ahasweros, tentu bukan tanpa maksud. Itu pemahaman daripada Ester. Pasti ada maksud Tuhan kepada Ester yang ditempatkan di istana Raja Ahasweros. Nah, di sini Ester memaksimalkan perannya sebagai ratu. Dia melakukan sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu dia menyadari posisinya, menyadari perannya sebagai ratu. Sehingga ia memberanikan diri untuk menghadap raja. Jadi sekali lagi, tidak sembarang orang bisa bertemu raja. Ester memberanikan diri bertemu dengan raja itu punya risiko. Risikonya adalah dia juga bisa seperti Ratu Wasti, dihilang. Risikonya juga adalah nyawanya juga bisa hilang. Nah, oleh karena itu, karena keinginan dan keyakinannya bahwa ketika dia berada di istana itu adalah semua pertolongan Tuhan, ada maksud Tuhan, sehingga dia mau melakukan apa yang disampaikan Mordekai. Nah, sehingga di ayat 16 di situ, karena ini mempertaruhkan nyawa juga. Nah, di ayat 16 Ester berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tetapi Ester juga mau meminta kepada orang-orang Yahudi supaya dia didukung oleh bangsanya untuk berpuasa di dalam perjuangannya ini. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, inilah keyakinan dan pengharapan
yang memampukan mereka bangkit kembali untuk mengambil tanggung jawab dan memainkan perannya. Ester semua melakukannya, perannya sebagai ratu, ditempatkan di istana. Sekali lagi bahwa ada maksud Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ester bertemu dengan raja, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya ketika Ester sudah bertemu dengan raja, di situ bangsa Yahudi, ya, orang-orang Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Ya, tidak jadi dimusnahkan. Nah, adik-adik remaja, anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan Ester, perannya sebagai ratu, dia meyakini bahwa setiap perannya pasti Tuhan akan membimbingnya. Demikian kita juga. Anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak yang perannya sekarang adalah anak sekolah. Sebagai anak sekolah yang menuntut ilmu, setiap peran kita itu pasti Tuhan akan membimbing kita. Yang penting kita akan melakukan sungguh-sungguh apa peran kita. Peran kita sebagai anak-anak yang sementara sekolah tentu rajin belajar. Tanggung jawab kita mengikuti apa aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bergaul sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, tanggung jawab kepada kita, kita harus kerjakan, lakukan itu dengan baik. Karena Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyertai kita. Seperti Ratu Ester. Tuhan menolong, Tuhan menyertainya di dalam perannya sebagai ratu, menghadap raja, semuanya berjalan dengan baik dan akhirnya orang-orang Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Sekali lagi, setiap kita mempunyai peran kita masing-masing. Dan setiap peran itu mari kita meyakini kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong memberkati kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, itulah cerita kita. Dan judulnya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, terima kasih buat Pak Guru Adri yang telah membawakan cerita di pagi hari ini. Apa yang anak-anak sekolah minggu dengarkan dari cerita di pagi hari ini yang dibawakan oleh Pak Guru Adri, boleh anak-anak sekolah minggu terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah minggu. Untuk mengaminkan cerita di pagi hari ini, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Ayo, silakan bangkit berdiri, kita bertepuk tangan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Pagi hari ini kita akan membawa persembahan. Semuanya anak-anak sekolah minggu siapkan persembahannya dengan baik dan memberikan dengan tangan kanan. Dan kemudian uang persembahannya jangan lupa dikasih masuk dalam amplop. Oke, untuk mengiringi persembahan, mari anak-anak sekolah minggu ambil buku PKJ di rumah, pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. PKJ 146, bawa persembahanmu. Berikan dengan sukacita ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan sekaligus doa persembahan. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Pak Guru Adrianus. Disilahkan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan dan kasih sayang-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa saat ini Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, mau mengingatkan kepada kami semua bahwa setiap peran yang Tuhan sudah percayakan kepada kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun dan Tuhan akan yang menyertai kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di dalam keseharian, dalam aktivitasnya. Tuhan berkati, karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Di dalam bermain dan bergaul, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, terlebih jauhkan mereka dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu ya Tuhan. Tuhan berkati, karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, semangat, sukacita selalu. Dan biarlah apa yang menjadi cita-citanya, harapan dari orang tua, suatu saat nanti boleh diwujud nyatakan dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk kami selaku guru maupun pengurus dalam lingkup SMGT Jemaat Penil Perumnas, berkati kami semua dalam mengemban tugas tanggung jawab, tugas pelayanan ini Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita selalu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Segala program-program dari pengurus Natal yang kami rencanakan dan begitu juga dengan persidangan, Tuhan memberkati kami semua, mampukan dan menolong kami sehingga kami dapat melaksanakan program ini dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemerintah kami, para medis yang terus berjuang dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dalam membimbing dan mengasuh anak-anak mereka, Tuhan karuniakan hikmat, sukacita selalu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, ampunkan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa, bersyukur. Dan yang sudah juga mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagunya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita sepanjang minggu yang lalu. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik sehingga anak-anakmu, sekolah minggumu mengikuti ibadah pagi hari dengan baik pula ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah anak-anakmu ini boleh berkenan baik di hadapanmu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami untuk sepanjang minggu yang ke depan ya Tuhan Yesus. Baik kegiatan anak-anak sekolah minggumu, di sekolah, di rumah atau dimanapun, dan tetap anak-anakmu boleh diberikan kesehatan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu pula guru-guru sekolah minggu, boleh Engkau berkati dalam tugas pelayanannya ya Tuhan Yesus, agar guru-guru sekolah minggu tetap menjalankan tugas pelayanannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, ibadah minggu pagi hari ini boleh selesai. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Bye.